Apakah kalian tahu tentang orang ini? Ya, Sumanto. Dulu dikenal dengan Sumanto sang kanibal, dan kini dia dikenal dengan sebagai Sumanto sang kreator. Gimana ceritanya? Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini biar tidak ketinggalan konten-konten yang lainnya. Sumanto dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1972. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, masing-masing bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Masa kecilnya termasuk berkecukupan karena warisan yang diperoleh ayahnya dari kakek dan neneknya. Sumanto menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pelumutan 1 dan ia dipanggil dengan nama Suman oleh teman-temannya. Sifatnya sebagai bisa dibilang anak badung atau anak bawel mulai terlihat pada periode ini. Meski ia masih tetap mampu lulus sekolah dasar, niat untuk masuk ke SMP Negeri 1 Kemangkon terhalang karena nilai yang diraihnya tidak mencukupi. Sumanto pada akhirnya mengulang kelas 6 di SD Negeri Pelumutan 2 dan ia lulus setahun berikutnya. Ia kemudian diterima di SMP pilihannya. Sekolah barunya berjarak 3 km dari rumah, memaksa Sumanto untuk berjalan kaki pulang pergi setiap hari. Aktivitasnya sepulang sekolah adalah pengembala dan mencabut rumput. Dan pada sore harinya, ia belajar ilmu agama di masjid di sekitar rumahnya. Malam hari dihabiskan dengan menyaksikan layar tancap dan pementasan wayang. Periode ini ditandai dengan kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Masalah ini tidak mau mengakibatkan perabotan rumah tangga mereka satu persatu dijual demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat duduk di bangku SMP kelas 3, Sumanto putus sekolah karena beberapa alasan tertentu. Pada 15 Januari 2003, Sumanto membuat heboh seluruh Indonesia karena ia melakukan pencurian dan praktik kanibalisme terhadap mayat yang diketahui bernama Mbok Rina. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari, akhirnya Sumanto berhasil ditangkap di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Ia juga mengakui sebelumnya pernah memakan 2 mayat lain saat ia masih bekerja di perkebunan tebu di Lampung. Akibatnya, perbuatan yang ia lakukan, ia dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun penjara, tetapi dibebaskan pada 24 Oktober 2006. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, ia melakukan ditampung di Panti Rehabilitas An-Nur, Bungkem, Karanganyar, Purbalingga. Sumanto ditempatkan di pesantren karena warga Purbalingga tidak mau menerima kembali Sumanto untuk pulang ke desanya. Ia juga sempat membuat kontroversi ketika menjadi bintang tamu 4 Mata yang dibawakan oleh Tukul Arwana. Akibat episode tersebut, acara 4 Mata kemudian dicekal penayangannya. Dan sekarang di tahun 2025 ini Sumanto menjadi sang konten kreator dalam media semua platform baik Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Kehidupan Sumanto saat ini sudah jauh berbeda pada saat yang dulu karena Sumanto saat ini sudah menemukan kunci dari kesuksesannya dengan menjadi sang konten kreator. Dan saat ini juga Sumanto memiliki banyak pengikut di Instagramnya. Tidak kalah, Sumanto juga biasanya menerima pengiklanan produk-produk yang lainnya. Oke, itulah cerita dari Sumanto sang kanibalisme. Terima kasih yang sudah menontonnya. Klik tanda subscribe dan like-nya agar tidak ketinggalan di cerita-cerita yang lainnya.